Haleluya, haleluya, shalom, shalom, haleluya. Kita mengucap syukur karena saudara dan saya hari ini boleh masuk ke tahun 2022 oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang baik. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah
angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya, setia selamanya. selamanya, 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 Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau setia. Mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia, pujilah Dia. Haleluya. Berpuji namamu. Terima kasih dan namamu dimuliakan, namamu diagungkan, namamu ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang umat, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi ku bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan dan keagungan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita semua siap memuji Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bersukacita bagi Allah kita. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra, setia-Mu bagi kami selamanya, sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya
Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, oh, haleluya. Dia sangat baik buat saudara dan saya. Haleluya. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, oh, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Dia sangat baik buat saudara dan saya. Mari terus memuji Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Bersuka cita karena pertolongannya, menyanyikan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, puji nama-Mu. Sangatnya kekuatan tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, puji nama-Mu. Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, nama-Mu di atas segala nama. Yeay, haleluya. Dia adalah kekuatan dan perisai kita. Amin. Adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Bersuka cita karena pertolongannya, menyanyikan syukur kepadanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak ajaib kekuatan tangan-Mu.
Haleluya, haleluya. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita buat menyambut berkat firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-Mu, tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini masih ada hubungan dengan melangkah dengan iman. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang beriman untuk perkara-perkara yang besar. Terlebih dahulu mari kita bersama buka Injil Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal, Tiga yang Esa,
Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mohon pengurapan dalam pemberitaan firman dari awal hingga akhir. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Beriman untuk perkara-perkara yang besar. Satu ketika saya memanggil beberapa orang untuk mengadakan rapat untuk satu tujuan, yaitu kami mau membeli gedung. Ya. Nah, ketika kami membahas, saya panggil orang-orang dalam pelayanan, ya kurang lebih 5 orang. Nah, setelah saya sampaikan akan rencana saya untuk membeli gedung dan merenovasi, dari 5 ini ada salah satu yang tidak mendukung. Ya, dia mengatakan tidak mungkin Pak, Bapak bisa beli gedung dan bisa merenovasinya dengan penghasilan gereja seperti ini. Nah, saya katakan bahwa mari kita berjalan dengan pimpinan Tuhan, bukan karena kekuatan saya, tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya, karena kita sudah doa puasa, karena kita sudah minta kepada Tuhan untuk pembelian gedung, dan kita imani walaupun belum ada uang, satu saat kita bisa membeli dan merenovasi gedung itu. Berikutnya, ketika kami membahas kembali gedung itu, bagaimana membelinya, bagaimana cara mengumpulkan dana, saya bilang, sudah, berikut kita tidak usah undang salah satu orang yang tidak mendukung. Nah saudara, memang di gereja manapun, setiap kali visi gembala disampaikan, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi saya mau beritahukan, bila kita tahu itu datang dari Tuhan, walaupun ada orang yang tidak setuju, kita harus jalan. Ya, kita harus jalan. Jalan dengan iman. Bicara tentang iman, sesuatu yang belum ada, tapi kita percaya satu saat itu akan terwujud. Itulah iman. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita baru saja membaca firman di dalam Injil Markus 11 ayat 22 dan 24. Ayat firman Tuhan di atas berbicara, kita umatnya beriman untuk hal-hal yang belum kita lihat. Ya. Hal-hal yang belum nampak. Karena apa? Kita harus beriman. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita beriman sesuatu yang belum nyata, belum terjadi. Nah saudara, jika kita memiliki iman kecil, maka kita dapat berkat yang kecil. Tapi kalau kita memiliki iman yang besar, maka kita mendapatkan berkat yang besar. Ya, nah itu yang terjadi di dalam pelayanan. Ya, saya sudah membeli 3 gedung gereja. Dan itu semua bisa terbeli dan bisa direnovasi, itu semua karena iman, ya. Iman yang besar, dan itu terjadi. Nah, jika kita beriman untuk sesuatu yang besar, maka satu waktu itu akan terjadi, asal kita tidak bimbang. Allah ingin kita umatnya selalu mengalami mujizat, mengalami perkara-perkara besar. Mengapa kita seringkali kita mengalami kegagalan? Karena kita tidak memiliki pola pikir seperti apa yang Alkitab katakan. Karena kita tidak memiliki iman. Alkitab katakan, milikilah iman dari Allah. Saudara, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Berawal dari apa? Saudara memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Tanpa iman kita tidak bisa melihat mujizat. Saudara, saat Bapak Ibu membaca firman Tuhan,
dan kita melakukan firman Tuhan, itulah yang akan mengubah pola pikir saudara, tindakan saudara ketika kita selalu membaca firman Allah. Tuhan akan memberkati niatmu, Tuhan akan memberkati cita-citamu, Tuhan akan melakukan mujizat akan rencana-rencanamu, impian-impianmu kalau saudara memiliki iman. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini saya mau bagi 3 hal bagaimana kita dapat beriman untuk hal-hal yang besar. Ya, pertama, saya mau beritahukan di sini bahwa kita harus memiliki visi. Visi, apa itu visi? Visi itu berupa mimpi. Visi itu berupa cita-cita, impian, kerinduan, keinginan, angan-angan. Visi itu juga berbicara tentang gambaran untuk masa depan yang akan datang. Kita belum tahu, tapi kita berdoa, Tuhan seperti ini. Ketika saya mau bangun gereja, saya beritahukan kepada para diaken, saya mau buat seperti ini. Dan setelah gambar itu sudah dibuat, maket itu sudah dibuat, mereka sodorkan kepada saya. Ya, oke, seperti itu. Ya, itu impian, itu cita-cita. Itu 5 atau 6 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya, gedung itu sudah terbeli dan sudah direnovasi. Saudaraku, miliki iman yang besar. Jadi visi sesuatu yang kita belum lihat, tapi satu kali itu akan kita miliki, ya. Nah, untuk kita mendapatkan kerinduan kita, cita-cita itu, kita harus mau diproses. Saudaraku, gereja yang saya bangun, 3 gereja itu harus melalui proses. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka dengan saya punya rencana, ada yang tidak. Karena mereka berpikir, nggak ada uang kok punya cita-cita besar, nggak ada uang kok mau punya kerinduan yang besar, impian yang besar. Ya, tapi saya tahu, saya sudah doakan dan saya tahu itu ketika saya berjalan dengan iman. Dan itu akan menjadi kenyataan. Dan benar-benar itu menjadi kenyataan. Nah, melalui apa? Proses. Proses kadangkala terjadi dalam kehidupan saya itu banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, yang saya alami. Nah, saudaraku, saya mau kasih contoh yang ada di dalam Alkitab bagaimana seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang namanya Yusuf. Dia mengalami proses yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, Alkitab memberitahukan bahwa Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, memang tidak enak kalau dibenci. Dan itu yang sudah dialami oleh Yusuf. Dan Alkitab katakan bahwa Yusuf dibuang, dimasukkan oleh saudara-saudaranya di sumur tua. Saudaraku, ketika dia dimasukkan ke sumur dan dia merasa tidak bersalah, dia tidak merasa bersalah. Dan saya percaya ketika dia didorong masuk ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, berawal karena dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saya percaya ketika dia masuk di dalam sumur yang gelap itu, dia akan bertanya kepada saudara-saudaranya, kenapa lo dorong saya ke dalam sumur yang tua ini? Kenapa kalian jahat mendorong saya masuk ke dalam sumur ini? Saya salah apa? Pasti Yusuf akan berteriak seperti itu kepada saudara-saudaranya. Dan dia melayat ke atas, saya salah apa? Kenapa saya harus dibuang ke dalam sumur yang tua ini? Saya kan datang membawa makanan buat kamu. Ya, karena kalian sedang menjaga kambing dan domba dari ayah kita. Saya bawa makan, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur? Kenapa? Sambil dia meneteskan air mata. Dan dia bertanya, kenapa? Kenapa saya harus didorong, dimasukkan ke dalam sumur?
yang tua, yang gelap itu. Setelah itu Alkitab memberitahukan yang tidak enak lagi. Saudara-saudaranya menjual dia ke saudagar Mesir. Setelah itu di rumah Potifar, Yusuf difitnah, dituduh selingkuh di rumah Potifar. Yusuf kemudian akhirnya dijebloskan ke penjara. Ke penjara itu tidak enak. Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya sudah pergi melayani banyak sekali penjara di Jakarta, di Jawa Barat. Saya sudah pergi ke Bekasi juga. Penjara itu tidak enak. Ya, berawal apa Yusuf dimasukkan ke penjara? Karena orang tidak suka sama dia, dia difitnah. Yusuf, ya, dia dibenci, dia dituduh selingkuh. Dan akhirnya dia masuk ke penjara. Saudaraku, penjara sekali lagi tidak enak. Tapi dalam proses Tuhan, ya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan akhirnya saudaraku, lewat proses yang menyakitkan itu, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 20 katakan bahwa visi sejak anak-anak, ya, visi itu kurang lebih 13 tahun yang lalu tergenapi. Waktu dia memberitahukan visi itu kepada orang tuanya dan kakak-kakaknya, bahwa satu ketika orang tua, ibu, bapak, kakaknya dan adiknya akan menghormati dia dan menyembah dia, dan itu menjadi kenyataan. Ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan dan hanya ada persediaan makanan di Mesir, saudara-saudaranya, orang tuanya pergi beli makanan di Mesir. Dan sebelum mereka mendapatkan bahan makanan itu, Alkitab katakan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya menghormati dan menyembah dia. Jadi apa yang terjadi 13 tahun yang lalu, impiannya, cita-citanya, ya, menjadi kenyataan. Bahwa saudara-saudaranya, ibu bapaknya, kakak-kakaknya menghormati dan menyembahnya. Saudara, untuk kita mendapatkan mimpi dan cita-cita, kita harus bertahan menghadapi proses yang tidak enak, proses yang mungkin menyakitkan kita. Tapi saudaraku, kita akan melihat kebaikan Tuhan ketika kita bertahan di dalam proses Tuhan. Yeremia Fatsal 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku, rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara yaitu masa depan yang penuh harapan. Saudara, mari kita memiliki satu mimpi, visi yang jelas. Dan Allah pun, Alkitab katakan, menggenapi mimpi daripada Yusuf. Dan saya percaya ketika kita memiliki mimpi, visi yang jelas di dalam gereja, dalam pelayanan, maupun di dalam usaha, bisnis kita, usaha kita, dagang kita, saya percaya Allah pun akan menggenapi visi apabila kita setia, bertahan menghadapi proses Tuhan yang kadang-kadang tidak enak. Yang kedua, doa. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 katakan, ayat firman Tuhan ini mengandung janji. Janji Allah bagi umat, ya, bagi saudara dan saya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 14 ayatnya yang mulai dari ayat 13 dulu, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa
dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku, Tuhan Yesus, akan melakukannya. Saudaraku, saya mau beritahukan bahwa ini bicara tentang doa. Miliki waktu untuk berdoa. Ayat firman Tuhan yang kita baru baca ini mengandung janji bagi saudara dan saya sebagai umat tebusannya. Tuhan Yesus mau melakukan perkara besar, mujizat kepada saudara dan saya bila kita memiliki waktu doa. Yesus waktu dia hidup di dunia ini, pagi-pagi benar dia bangun dan berdoa. Tuhan Yesus juga memberitahukan dia pernah berdoa puasa 40 hari. Dan apa hasilnya saudaraku? Dalam pelayanan Yesus ada banyak mujizat yang Yesus perbuat ketika dia ada di muka bumi. Orang buta melihat, orang mati bangkit berjalan. Ya, dia memberi makan kepada 5.000 orang dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan pada waktu Yesus ada di muka bumi ini. Saudaraku, berawal dari apa? Doa. Saudaraku, miliki waktu untuk kita berdoa. Ya, kita dapat melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki waktu berdoa. Yohanes 14 ayat 14 katakan, jika kamu meminta, artinya berdoa. Yeremia 33 ayat 3 katakan, ya, doa, maka perkara besar pun akan terjadi. Allah akan melakukan perkara yang ajaib kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Allah akan melakukan mujizat kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Ya, kalau kita punya waktu berdoa bersama Tuhan dengan tekun. Tekun itu bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Masalahnya kenapa kita tidak melihat jawaban Tuhan? Karena kita tidak tekun berdoa. Saudaraku, saya mau beritahukan Tuhan dapat merubah penderitaanmu menjadi berkat asal kita berdoa. Dalam kitab Tawari, 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes Alkitab katakan dilahirkan dengan penderitaan oleh ibunya. Tapi ketika Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku, ya, berlimpah-limpah. Dan Allah mengabulkan doa Yabes. Alkitab katakan dari hidup sengsara, Yabes hidup di dalam kelimpahan. Berdoa, saya mau beritahukan agar Allah dapat melakukan hal-hal yang besar. Apa menjadi permohonan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Saya percaya ketika kita berdoa dengan tekun, maka Allah akan melakukan perkara yang besar di dalam hidupmu. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hal-hal yang ajaib Allah akan mengabulkan permohonan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Haleluya. Miliki waktu doa Bapak Ibu serta saudara sekalian, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Yang ketiga, saya mau berbicara tentang bertindaklah dengan iman. Artinya, saudaraku, kita sudah melakukan firman, yaitu memiliki visi dan memiliki waktu doa. Sekarang waktunya kita bertindak, gitu. Waktunya kita melangkah. Ya, Markus pasal 11 ayat 23 katakan bahwa sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini bahasa iman. Ya, walaupun belum ada, kita berkata, Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah dengar doaku, Tuhan sudah menjawab doaku. Kita memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang positif. Saat kita bertindak dengan iman, maka Bapak Ibu serta saudara sekalian akan melihat perkara besar, mujizat Tuhan, hal-hal yang ajaib, ya. Tapi dengan syarat Bapak Ibu tidak boleh bimbang. Ya, Petrus, Alkitab katakan, dia melangkah, bertindak dengan iman. Ia pun dapat berjalan di atas air. Markus pasal 14
ayat 29 ya. Markus patsalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-29 memberitahukan kepada kita sampai 31. Tuhan Yesus katakan begini, Petrus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan Petrus berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Ya, dia bisa berjalan. Ketika dia bertindak dengan iman, dia bisa berjalan. Petrus. Tetapi, ya, ketika Petrus rasanya tiupan angin, ya, dia merasa takut. Dan hari itu juga Petrus tenggelam. Dan ketika dia mulai tenggelam, apa yang dia lakukan? Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Alkitab katakan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus pegang tangan daripada Petrus. Ketika Tuhan pegang tangan Petrus, Petrus pun selamat. Saudaraku, jika Tuhan pegang tanganmu, saudara akan selamat. Jika Tuhan pegang tanganmu, saudara tidak akan tenggelam. Jika Tuhan pegang tanganmu, maka saudara akan berhasil. Jika Tuhan pegang tanganmu, maka engkau akan beruntung. Jika Tuhan pegang tanganmu, dari kegagalan menjadi sukses. Saudara, saya mau beritahukan, jangan saudara berkata, saya biarlah pengusaha yang pegang tangan saya. Saya mau katakan, kalau saudara berkata, biar pengusaha yang pegang tanganmu, saudara akan kecewa, saudara akan menangis, saudara akan melihat air mata mengalir. Kenapa? Kalau kita minta manusia yang pegang tanganmu, saudara akan mengalami kekecewaan. Saudaraku, mungkin saudara berkata, saya punya orang kuat, saya punya keluarga, wali kota, atau bupati, atau gubernur. Biarlah pejabat itu pegang tanganku. Saya mau beritahukan, saudara akan menangis. Saudara akan bercucuran air mata. Saudara akan mengalami kekecewaan. Ya, jangan saudara izinkan tanganmu dipegang oleh manusia. Biarlah tanganmu, ya, saudara, biarlah tangan Tuhan memegang engkau. Ketika tangan Tuhan yang memegang tanganmu, maka saudara tidak akan tenggelam. Saudara tidak akan binasa ketika Tuhan memegang tanganmu. Saudara, saya percaya hidupmu akan diberkati, hidupmu akan sukses. Oh haleluya, haleluya. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan ketika Tuhan memegang tanganmu. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang hidup, ya, Alkitab berkata bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kenapa? Saat mereka hidup, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi yang mereka dapatkan kekecewaan. Karena mereka membiarkan tangan mereka, ya, yang dipegang tangan mereka adalah manusia. Saya mau beritahukan, supaya saudara tidak kecewa, biarlah Tuhan yang memegang tanganmu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk hal-hal yang besar. Mari kita beriman untuk perkara-perkara yang besar. Dan saya mau beritahukan, mari lakukan firman. Percaya kepada firman. Saudara, ketika kita percaya kepada firman dan melakukan firman, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib akan saudara alami. Nah, bagaimana cara Allah melakukan pekerjaan yang besar dan ajaib buat saudara pada tahun 2022 ini? Pertama, milikilah visi yang besar. Kedua, milikilah waktu untuk berdoa. Dan ketiga, kita sudah
memiliki visi dan sudah memiliki waktu untuk berdoa, waktunya saudara bertindak. Bertindak dengan apa? Bertindak dengan iman. Percaya ketika kita bertindak dengan iman, suatu saat kita akan mengalami perkara besar, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang beriman, yang berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah memberkati kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepada-Mu. Sucikan tangan kami, sucikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan kami, berkati rumah tangga, bahkan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin memberikan penuh sukacita dalam berkat nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Gunung-gunung pencobaan dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua saya jemput bangkit berdiri. Siapkan hari ini untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita angkat kedua belah tangan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.
berkat.